wah ini makin goreng, jangan hanya menjustice ke karyawan gitu, tapi seorang manajer harus bisa ketika karyawan salah, ketika karyawan kurang memuaskan kerja, bagaimana cara pendekatan kepada karyawan yang memang means gitu ya, memang kurang pekerjaannya kurang di apa dipahami ya gitu oleh pimpinan gitu. Lajeng Pak. Nah, tantangan dalam fungsi pengarahan. Tantangannya kanggo manajer panginten Pak yang banyak kanggo pimpinan perusahaan. Tantangan teh panginten nu kahiji tingkah laku manusia. Jadi sifat-sifat urang panginten sifat jami gitunya, sifat jami teh aya anu nah sifat jami teh dalam manajemen terdiri dari banyak orang, banyak pihak, banyak kepala, banyak ide dan banyak masalah. Pak tong borong ngatur jalmi nya di bumi wae oge sareng saroge sareng istri panginten oh panginten sapagodosa kita kasea nya nya komo ieu panginten nu ngatur orang karyawan gitu. Gitu. Punten abdi nyontokeun ieu nepangkeun Pak ieu Pak Ketua BDSI nya. Tah, anjeunna sebagai pimpinan ketua, anjeunna mimpin anggota. Iya. Liar tuh Pak, liar sana. Tapi anu katilai ku abdi anjeunna tidak banyak bicara ketika misalkan abdi nyarioskeun si A, ibu nyarioskeun si B gitu. Dia memposisikan diri sebagai seorang pimpinan, ya sudah, jadi bijaksana lah gitu ya. Karena banyak kepala, banyak ide, banyak masalah. Abdi nukaya ku Pak Ketua, abdi sampaikan abdi tuh kadede ya, terang terus Pak, kio gitu, tapi dia bisa menengahi gitu. Nantilah anjeunna nyanakeun materi, pasti insya Allah disambungkeun lah dia. Sambung. Nah, nu salajengna anu tantang controlling merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Jantan kegiatan satu usaha harus ada controllingnya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai rencana, nah kita harus dievaluasi lagi gitu ya Pak ya. Lajeng controlling akan berjalan efektif jika yang pertama routing atau jalur, cara mengetahui di mana kesalahan. Yang kedua scheduling, penetapan waktu, kapan semestinya pengawasan harus dijalankan. Yang ketiga dispatching atau perintah pelaksanaan, suatu perintah pelaksanaan pada pekerja. Yang keempat, follow up, tindak lanjut, mencarikan solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan. Lajeng aspek-aspek penting dalam pengembangan manajemen. Lakukan evaluasi manajemen SDM secara berkala. Lajeng kunci manajemen operasional, kuncina inovasi ditambah kekreativitasan orang, hasilnya efektif dan efisien. Lajeng Pak hatur nuhun. Terus sakitu mangga jadi aya nu bae ditaroskeun di dieu mumpung aya Pak Ketua, aya abdi sareng Ibu Sekretaris mangga Pak. Beli anu bae ditaroskeun sok. Pertanian mungkin kalau di bidang pertanian yang teman-teman nyari kan mungkin ke THR juga, penyuluh juga. Saya kan maksudnya ke simulator pesisida. Jadi lumayan cukup lama, sekitar 11 tahun berpikir apakah akan begini-begini aja, apakah ingin dilunjuk orang lain. Nah dari situ berpikir kita buka usaha sendiri, udah kecil-kecilan, dan akhirnya dari awal perjalanan sekitar 4 tahun ke 5 tahun ya perjalanan lumayan sulit lah, ada juga rintangan juga, dari segi promosinya juga, manajemennya juga harus diatur, teknik selling skillnya harus diuji juga, cara promosinya diuji juga, utamanya skill di bidang pertanian harus istilah sesuai bidang lah. Gak mungkin buka toko pertanian tapi nggak tahu yang mau dijual apa.
itu yang harus dipelajari itu sebenarnya. Jadi semua bidang kalau gak dipegang sama ahlinya akan bakal hancur. Makanya misalkan pelatihan ini misalkan untuk misalkan mengembang wawasan, oke. Kalau menurut saya bidang yang saya pegang untuk manajemen saya pasti masuk di sini. Untuk teknik kerajinan mungkin saya bakal mentok. Jadi saling itu gunanya manajemen, jadi saling support lah. Mungkin ini kurangnya ini bantu sama ini kurangnya ini semua bantu sama dengan supplier juga gitu. Saling support mungkin dari supplier, dari tim lapangan juga, dari saya juga paling gitu sampai omset sampai saat ini gitu. Sudah berjalan berapa bulan Pak? Berapa tahun? Kalau berjalan dipegang sama saya 2 tahun. Sebelumnya dipegang sama orang tua. Dan kemarin saya masih kerja. Nah setelah itu udahlah mending fokus usaha sendiri. Dan akhirnya kalau dipegang sama sendiri beda, omset beda dengan dipegang dengan orang lain, dengan manajemen beda. Nah Bapak Gini Pak, Bapak pengajuan modal memang salah satu yang paling cepat adalah perbankan. Jadi itunya. Yang kedua, ketika Bapak misalkan butuh modal tanpa harus ada pengembalian yang secepat perbankan, Bapak tinggal mencari investor. Nah, caranya Bapak tinggal bikin satu proposal atau bisnis plan namanya. Nah, nanti kan kita tidak akan hari ini aja selama 23 hari. Kita akan mendampingi sampai Desember. Mungkin kita akan ketemu lagi gitu kan. Nah, ke depan kita kan ada misalkan bikin planning. Karena kan tadi diterangkan ada planning, organizing dan sebagainya sampai ke uploading. Nah, hal ini yang akan nanti kita capai adalah sampai ke uploading. Yang namanya uploading adalah ketika hasil penyampaian yang kita sampaikan ini diaktualisasikan. Contoh hal bisnis plan. Bapak bikin bisnis plan, kenapa tidak kita ajukan ini ke aero modeling di Bandung misalkan, ke Garuda Indonesia. Misalkan bikin miniatur pesawat Garuda Indonesia yang bisa terbang, miniaturnya dan sebagainya, kenapa tidak gitu kan? Ketika bisnis plan kita ajukan ke GI gitu kan, Garuda Indonesia. Mungkin mereka pun kalau misalkan tertarik ya, itu kan salah satu. Itu salah satu menarik investor adalah dengan cara kita menyampaikan, tidak harus ucapan Mak, tidak perlu ucapan, tapi berupa proposal itu yang harus disampaikan. Enak ya Pak, bungkusnya misalkan gila, Bapak ningali istri, ningali minimal tos terang kesini yang ningali lebat nah kan? Karena emang logika ya mah, tapi ulah ngeres ya pikiran anak namanya. Ulah wakat traveling kan naik gunung dan sebagainya. Jadi supaya jelas bahwa kita itu kan ingin misalkan orang rek merena naon ka seseorang tanpa misalkan ieu kudu imbalannya selanjutnya dan sebagainya. Apakah ia akan menjadi menyesatkan kita yang ngasih atau mengembangkan uang yang kita kasih gitu? Mereka pasti mikir seperti itu Pak. Karena melihat dari isi daripada penyampaian hal tersebut, itu misalkan proposal yang diajukan. Bahasa orang nama proposal, bahasa beken nama adalah business plan. Di business plan itu kan tercantum ada company profil dari usaha kita, bentuk usaha kita, keuangan anak dari A sampai Z, kebutuhan bahan baku, kebutuhan ini itu dan sebagainya, aya di lebetna. Nah, itu bisa dilakukan oleh setiap yang punya usaha. Contoh hal, mau akan masalah nukar itunya, jadi pikirannya menaik gunung dan sebagainya. Orang kan ningali pegawai bank kan ningali ada company profil orang kan, profil ulang kumaha. Bapak mah teu apa lain mun misalkan apa teh ayeuna pegawai bank eureun di warung ieu bumi ieu Bapak di ditu ditaruh sel ka warung ieu. Kumaha ieu bumina itu anu. Itu kan salah satu survei kan yang dilakukan. Mereka pun akan seperti itu gitu kan. Ketika investor percaya terhadap kita, mereka tidak akan nanya ke kita, nanya ke orang mah yang alus dan sebagainya. Tapi lo mau nanya ke batur kan, nah itulah profil yang harus kita sampaikan. Jadi salah satunya itu gitu, profil yang harus kita sampaikan adalah profil yang
semenarik mungkin sehingga mereka tertarik untuk memberikan investasi gitu. Nah selanjutnya setelah mereka tertarik, barulah kita MOU. Seperti apa nih pengembaliannya? Atau mas misalkan mau bagi hasil nanti modal terus berputar, bagi hasil 60-40 misalkan atau 30-70, itu kan tergantung daripada kepercayaan mereka gitu kan, hasilnya seperti apa. Nah ini kan bisa-bisa seperti hal ayeuna bapak hayang ngolok ka desa pakuwu ke mana bisnis planna mana proposalna mau mungkin anak pakuwu pawawan kan ya pawawan dia duit 50 juta dia duit 50 juta merenang kuma cuk pawawan tidak perjanjian naon bagikeun ke 13 jelema sakit kan ada hal-hal pasti pakuwu menginginkan ini loh harus maju seperti ini kan 50 juta harus jadi 100 juta gitu. Yang nanti 100 juta paku kalau misalkan ke 100 juta merenan ya cincailah dan sebagainya, taruh misalkan masuk ke desa misalkan 25 juta nah diputar kembali sehingga orang bisa mengembangkan usaha tino 50 juta bisa 100 200 sebagainya, itu kan bisa dikembangkan sehingga nah ini yang jadi harus terminal kita harus bisa membaca situasi kan, membaca situasi kebutuhan daripada konsumen. Nah itu ya yang harus dihitungkan ya, masalah permodalan yakin teu aya sih orang usaha anu mentokna di permodalan, tapi dah karena kebutuhan pangabutuh dan sebagainya tetep we ayeuna tukang surabi desa sarua tukang surabi butuh modal nya butuh periogi modal periogi ngageuleun beasna urangnya periogi ngageuleun tepungna uyahna kan teu digaleun dan sebagainya. Kadang nepi ka ayeuna berenang suluhna kudu ngalah sorangan mah pasti kudu beli kan dan sebagainya. Kita kan mereka butuh modal. Jadi satu alasan ketika usaha bangkrut modal eueuh klise itu mah. Tinggal keinginan urang motivasi urang da modal mah di tangan namun urang daek ngomong daek ngajukeun proposal pasti aya gitu. Itu berenang intina. Kamu ayeuna kan pemerintahan desa meluangkan ada beberapa bantuan misalkan dari BUMDes bisa jalana kan. Mun dulu mah aya bank desa. Nah itu kan bisa kan itu. Tapi asalkan karakteristik urang ulah nepi ka aku goreng pribadi urang kita ada urang rusakna kesorangan nya cek rasaan gitu dengan ayeuna pinjem ke BUMDes kemawe udah ka BUMDes ieu bayarna misalkan kuduna aya 200.000 atau 100.000 50.000 we sebulan sekali kan BUMDes kan mikir dua kali dek nambahan modal deui gitu. Nah, itu kan karakteristik urang gitu kan, kembali dekat diri urang supaya urangna bisa mempertahankan profil urang baik gitu. Nah kayak kepayun bapak ibu kan bapak ibu rasa di harian banyak abdi di ibu-ibu gitu. Jadi nanti ke depan kita akan dampingi terus Pak, teman-teman nggak sepenuhnya ahli, teman-teman dari kita BDSI tidak ahli, tapi kita minimal ada bisa membantu teman-teman untuk naik kelas Pak. Upami secara muluk-muluk mah kedah jantan sukses mah kan itu ada tahapan gitu ya, ada proses dan sebagainya. Upami bapak apa Haji Komar BGS kapungkur tukang cincau kan ya, kapungkuran itu tukang cincau upami terang mah dagang cincau bari jeung dagang rokok geukeureuyeuh naik rambut kabang jadilah BGS musageun gitu. Lamun ayeuna urang teu boga ibaratna hampir sajalan. Nah, ada yang menulis izin, ada NIB ya. Nah, sekarang perlu diketahui bahwa SIUP, KDP dan sebagainya itu ditiadakan. Diganti dengan nomor induk perusahaan. Nomor induk perusahaan itu bisa dilakukan pengisian secara online oleh masing-masing dengan mengakses di KTP domisili. Nah inilah yang terjadi sekarang. Bapak bisa akses sendiri lewat OSS bisa dibuka sendiri. Satu hal yang harus diingat, tidak boleh lupa password dan username.
Karena keberlanjutan nanti ke depan ketika Bapak misalkan asalnya punya usaha remodeling ya, Bapak punya usaha yang lain misalkan, saya pengen buka kuliner nih, bisa Bapak masuk kembali bikin menjadi 2 kegiatan usaha. Satu orang atau satu akun bisa 20 usaha Pak, bisa 20 sampai lebih.